James benar-benar sudah kehabisan kata-kata menghadapi sikap Andi Rewa yang menurutnya tidak tahu malu. Sekarang dia sudah benar-benar sadar. Karena farmasi biotech tidak mau menjual paten, tugasnya saat ini hanyalah berusaha sebisa mungkin membawa pulang sebanyak mungkin jamu reinkarnasi. Di satu sisi, untuk memastikan obat tersedia bagi putranya. Di sisi lain, agar perusahaan farmasi mereka bisa secara diam-diam membongkar formula obat tersebut. Setelah berhasil membongkar formula, mereka bisa langsung memproduksi massal di India, dan saat itu farmasi biotech tidak akan bisa berbuat apa-apa. Maka James pun berkata, "Tuan Liam, Tuan Andi, aku akan segera merangkum semua persyaratan kalian dan menyerahkannya kepada FDA dan Kongres untuk ditinjau. Begitu ada hasil, aku akan segera memberi kabar kepada kalian berdua." Liam mengingat arahan Andi agar bersikap angkuh. Dia pun mengetuk meja dan berkata dengan dingin, "Tuan James, suruh orang-orang kalian di sana bergerak lebih cepat. Kami tidak punya banyak kesabaran untuk terus menunggu." James segera mengangguk, "Tolong tenang, aku pasti akan mengurus semuanya secepat mungkin." Setelah menyetujui semua syarat berat dari Andi secara lisan, Liam pun mengakhiri jamuan makan. Albert segera mengutus orang untuk mengantar James kembali ke Hotel GX Marion. Begitu James pergi, Liam tidak sabar bertanya kepada Andi, "Tuan Andi, aku rasa James begitu ngotot, ingin mendapatkan jamu reinkarnasi, bukan hanya untuk putranya. Sepertinya ada maksud lain." Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu ditebak, sudah pasti mereka berencana membongkar formula jamu reinkarnasi dan mencari cara membuat tiruannya." Liam pun setuju dan berkata, "Aku juga merasa begitu. Memang dasar orang licik." Andi Rewa menanggapinya dengan santai, "Tidak apa-apa, biarkan saja mereka meneliti. Sekalipun mereka menghabiskan seluruh GDP Amerika, mereka tetap tidak akan bisa membongkar teknik pembuatan jamu reinkarnasi. Mereka hanya akan membuang-buang dana penelitian saja." Kemudian Andi Rewa berkata lagi, "Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi mengurus urusan dengan mereka. Fokuskan saja seluruh tenaga untuk mempercepat peluncuran dan penjualan produk obat reguler kita di seluruh dunia. Kita sudah punya batu loncatan terbaik. Aku yakin tidak ada satu negara pun yang berani menolak kita." Liam bersemangat dan menjawab, "Tuan Andi, tenang saja, aku pasti akan bekerja sekuat tenaga." Saat itu James baru saja tiba di Hotel GX Marion. Dia langsung melapor dengan rinci kepada Roderick tentang perkembangan yang dia dapatkan. Syarat-syarat yang diajukan Andi memang sangat berat bagi Amerika. Tetapi setelah diskusi singkat, mereka tetap memutuskan untuk menyetujui semua syarat tersebut, termasuk pembebasan bea masuk untuk semua produk obat dan suplemen, serta menjadi sponsor resmi farmasi biotech. Adapun harga fantastis $5 juta per kotak untuk tahap awal ini, pihak Gedung Putih pun tidak terlalu mempermasalahkannya. Karena rencana mereka sebenarnya adalah membongkar formula, lalu mengoptimasinya untuk meningkatkan pengaruh internasional sambil menjadikan India sebagai kambing hitam dan kemudian menghasilkan keuntungan besar dari produksi obat bajakan. Jadi, investasi sebesar ini hanyalah receh bagi mereka. Sore harinya, farmasi biotech pun menerima pembayaran sebesar $100 juta dari FDA. Tidak lama setelah itu, Maia Clinic di Amerika mengumumkan kabar besar ke seluruh dunia. Sebuah perusahaan farmasi dari Indonesia telah berhasil mengembangkan obat super yang mampu mengobati semua jenis kanker stadium akhir. Begitu kondisi Jimmy dipublikasikan, Maia Clinic menyatakan kepada seluruh dunia, jamu reinkarnasi memiliki efek penyembuhan yang belum pernah ada sebelumnya untuk kanker stadium akhir, bahkan berpotensi mengubah sejarah dunia pengobatan kanker. Kabar ini, berkat reputasi Maia Clinic, langsung mengguncang seluruh dunia medis. Hasil pengobatan Jimmy
hanya dalam satu malam sudah menunjukkan efek luar biasa dari jamu reinkarnasi terhadap kanker stadium akhir. Tidak ada satupun ahli yang meragukan kebenaran pengumuman Maia Klinik tersebut. Selanjutnya berita itu terus bergema di seluruh media global, membuat seluruh dunia penuh harapan dan kegembiraan. Nama farmasi biotech pun dalam sekejap menjadi terkenal di seluruh dunia. Dalam waktu singkat, hampir semua badan pengawas obat dari berbagai negara berlomba-lomba mengirimkan surat undangan resmi kepada farmasi biotech, memohon agar farmasi biotech segera memasuki pasar mereka, bahkan berjanji akan mempercepat semua prosedur perizinan. Atas arahan Andi, Liam melalui saluran resmi farmasi biotech segera mengeluarkan pengumuman kepada dunia, yaitu pada saat ini jamu reinkarnasi masih dalam tahap produksi terbatas yang sangat sulit dan belum menyelesaikan seluruh uji klinis dan reformasi proses produksi, sehingga waktu peluncuran globalnya belum bisa dipastikan. Mungkin beberapa tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Andi Rewa ingin dunia mengenal farmasi biotech lewat jamu reinkarnasi dan meningkatkan pengakuan terhadap mereka. Namun dia tidak ingin seluruh dunia bergantung pada harapan jamu reinkarnasi. Bagaimanapun, itu adalah obat yang sangat sulit, bahkan hampir mustahil untuk diproduksi massal. Kalau semua orang menaruh harapan padanya untuk menyelamatkan semua pasien kanker, itu jelas tidak realistis. Meskipun farmasi biotech sudah memberikan penjelasan, semua orang tetap sangat menaruh harapan pada perusahaan ini. Banyak orang bahkan menyebut farmasi biotech sebagai cahaya umat manusia. Mereka percaya bahwa kalau farmasi biotech bisa mengembangkan obat ini, maka farmasi biotech juga pasti bisa memecahkan masalah-masalah medis besar lainnya. Akibatnya, tingkat ketenaran farmasi biotech di dunia kini bahkan jauh melampaui perusahaan farmasi top dunia lainnya. Andi pun menepati janjinya, mengirimkan 20 kotak jamu reinkarnasi kepada James. James yang menerima obat itu hampir menangis karena terharu. Dia segera menelpon Roderick dan berkata, "Aku sudah mendapatkan 20 kotak jamu reinkarnasi, dan aku siap memesan tiket pesawat tercepat untuk pulang ke Amerika." Roderick segera menjawab, "Jangan terburu-buru, obat itu sangat penting. Kau tidak boleh naik pesawat komersial biasa, terlalu berbahaya. Aku akan segera menghubungi perusahaan farmasi Amerika yang ada di sana dan mencari tahu siapa yang mempunyai jet pribadi. Lalu segera kita sewa untuk mengantarmu pulang dengan aman." Tidak lama kemudian mereka berhasil meminjam sebuah jet pribadi. Pesawat itu segera diterbangkan ke Makassar untuk menjemput James. James pun menempelkan 20 kotak jamu reinkarnasi di pinggangnya dengan lakban dengan sangat rapat. Baru dia berani menaiki pesawat menuju Amerika. Sementara itu, para ahli dari berbagai perusahaan farmasi dan laboratorium top Amerika sudah berkumpul di sebuah laboratorium rahasia di Washington. Mereka semua bersiap-siap penuh semangat. Mereka hanya tinggal menunggu James membawa pulang jamu reinkarnasi untuk segera mulai membongkar formulanya. Setelah 12 jam penerbangan, James akhirnya kembali ke Washington. Menariknya, pesawat yang dia tumpangi tidak mendarat di Bandara Umum Washington, melainkan diarahkan oleh petugas lalu lintas udara menuju sebuah pangkalan militer di pinggiran kota Washington. Alasan pesawatnya diarahkan untuk mendarat di pangkalan militer adalah karena 20 kotak jamu reinkarnasi yang dibawanya dianggap oleh Amerika bukan hanya sebagai harta yang tidak ternilai, tetapi bahkan mungkin sebagai senjata pamungkas dalam persaingan internasional di masa damai. Begitu pesawat mendarat, James langsung dipandu oleh kendaraan pengarah menuju sebuah hanggar militer yang biasanya digunakan untuk menyimpan pesawat pembom. Saat ini hanggar tersebut sudah dikosongkan sepenuhnya. Hampir 100 orang sudah sejak lama menunggu di sana. Di antara orang-orang itu ada pejabat tinggi militer
pejabat tinggi dari Departemen Kesehatan, para ahli dari berbagai laboratorium ternama, dan juga beberapa tim dari perusahaan farmasi terkemuka. Selain itu, ada juga beberapa pria berbaju jas dengan ekspresi serius. Berdasarkan pengalaman James, mereka seharusnya adalah agen CIA. James sama sekali tidak menyangka akan disambut dengan formasi sebesar ini sekembalinya dia ke tanah air. Begitu pintu pesawat dibuka, sebelum dia sempat bereaksi, sejumlah tentara langsung naik ke pesawat. Begitu berada di dalam, mereka segera memerintahkan, semua orang harus segera membawa barang pribadi masing-masing dan berbaris untuk turun dari pesawat. Pesawat ini akan segera menjalani pemeriksaan menyeluruh. Kalau ketahuan ada yang menyembunyikan barang-barang sensitif di badan atau di pesawat, akan dikenakan tindakan tegas. James dengan canggung berkata, apakah kalian takut kami menyelundupkan barang terlarang ke negara ini? Seorang tentara dengan wajah dingin menjawab, Tuan James, kau harus memastikan bahwa setiap kotak dan setiap butir pil jamu reinkarnasi berada dalam keadaan utuh dan masih ada di tanganmu. James langsung paham maksud dari tentara ini. Mereka khawatir dia menyembunyikan jamu tersebut. Mereka takut dia meninggalkan jamu itu di pesawat atau memberikannya kepada awak pesawat untuk kemudian diselundupkan ke negara lain. Tindakan mereka ini tidak bisa disalahkan karena di mata mereka nilai jamu reinkarnasi benar-benar tidak terukur, sehingga segala tindakan harus dihadapi dengan kewaspadaan ekstra. James pun terpaksa membuka bajunya untuk memperlihatkan 20 kotak jamu reinkarnasi yang dililitkan di pinggangnya, lalu berkata, tenang saja, semua obat ini aku bawa secara pribadi. Tidak lama kemudian, James pun berjalan keluar dari pesawat dengan dikawal tentara. Saat itu Menteri Kesehatan, Roderick, berjalan cepat mendekatinya dengan ekspresi sangat bersemangat. James, akhirnya kau kembali. James berkata dengan canggung, kenapa sampai segaduh ini? Roderick tersenyum dan berkata, sejak kau memberitahu bahwa bahkan farmasi biotek sendiri belum menemukan teknik produksi massal untuk obat itu, Gedung Putih langsung memberikan perhatian luar biasa. Sambil berbicara, Roderick menambahkan, coba pikirkan, kalau mereka terus-menerus gagal mengatasi kendala produksi ini, maka mereka tidak akan bisa menggunakan obat ini untuk benar-benar menguasai pasar internasional. Tapi kalau kita berhasil mengatasi hambatan ini, pil ini bisa menjadi senjata strategis yang luar biasa di tangan kita. James mengangguk dan berkata, aku sudah membawa obatnya. Kalau mau menelitinya, silakan saja, tapi aku harus membawa 10 kotak untuk mengobati anakku. Roderick mengernyitkan dahinya dan secara spontan berkata, 10 kotak? James, kau harus tahu, dana untuk ini semua berasal dari Departemen Kesehatan. 10 kotak itu berarti senilai 50 juta dolar. Kalau kau membawanya begitu saja, bagaimana aku akan menjelaskannya kepada atasanku? James langsung panik dan bertanya dengan nada mendesak, apa maksudmu? Anakku masih butuh obat ini untuk bertahan hidup. James, melihat James begitu gugup, Roderick segera tersenyum dan berkata, jangan terlalu sensitif dan tegang. Maksudku adalah dengan dosis normal, 1 butir sehari sudah cukup. 4 kotak sudah cukup untuk 1 bulan. Sambil menepuk pundak James, Roderick melanjutkan, apalagi dengan kemampuan kita di bidang farmasi, mungkin dalam waktu 1 bulan kita sudah bisa meniru sepenuhnya. Saat itu aku sendiri yang akan mengantar 100 kotak ke rumahmu. James langsung berteriak dengan penuh emosi, tidak bisa. Kalau kalian gagal dalam sebulan, apakah aku harus melihat anakku mati begitu saja? Aku tidak peduli, aku mau 10 kotak, tidak boleh kurang 1 pun. James juga menambahkan, jangan kira aku tidak mengerti farmasi. Untuk menguraikan kandungan dalam obat ini tidak perlu banyak sampel. Setiap tim penelitian cukup diberi 2 atau 3 butir saja sudah cukup untuk melakukan eksperimen dalam jangka panjang. 10 kotak berarti 70 butir. Sudah lebih dari cukup. Roderick menghela napas dan berkata pelan kepada James, coba pikirkan, setelah Maia Klinik mengumumkan data pengobatan anakmu,
Betapa banyak pasien kanker di seluruh dunia yang menjadi bersemangat dan berharap. Dan pikirkan lagi, sekarang ada begitu banyak pasien kanker. Para pejabat di Gedung Putih itu, mana mungkin di antara keluarga atau teman dekat mereka tidak ada yang terkena kanker. Mereka semua menunggu obat ini masuk ke negara kita. Memberikan 4 kotak untuk anakmu sudah merupakan hasil dari perjuanganku. James langsung tersadar. Dia pun memahami maksud tersirat dari perkataan Roderick. Memang masuk akal, dan seperti yang dikatakan Roderick, siapa yang tidak mau menyelamatkan keluarga dekat mereka? Sekarang, 20 kotak jamu reinkarnasi ini menjadi satu-satunya harapan bagi mereka semua. Menyadari hal ini, James pun akhirnya mengalah lalu berkata, "Kau harus mendesak mereka untuk melakukan penelitian secepat mungkin." Roderick mengangguk. "Tenang saja. Mulai sekarang, aku akan mengawasi seluruh proses ini dan mencurahkan seluruh perhatianku pada proyek ini." James mengangguk, lalu menyerahkan 16 kotak jamu reinkarnasi dan berkata, "Ini, 16 kotak untuk kalian. Sisanya aku bawa ke rumah sakit untuk anakku." Namun Roderick menggeleng dan berkata dengan tegas, "James, putusan khusus dari Gedung Putih sudah menyatakan bahwa semua tim penelitian dan pasien yang menggunakan obat ini harus dikumpulkan di tempat yang ditunjuk militer untuk diawasi." Roderick melanjutkan, "Itu artinya kau harus membawa anakmu ke laboratorium militer. Obatnya akan disimpan ketat di sana dan pemberiannya pun dilakukan oleh dokter militer yang ditunjuk." James terkejut dan bertanya, "Seketat itu?" Roderick melanjutkan, "Aku belum selesai. Karena waktu pertama kali anakmu mengkonsumsi obat ini, Gedung Putih belum mengetahuinya. Mereka tidak sempat mengumpulkan sampel ekskresi tubuh anakmu. Mulai sekarang, semua ekskresi pasien setelah mengkonsumsi obat akan dikumpulkan oleh militer dan tidak boleh bocor keluar. Semua ini akan dikelola dengan protokol keamanan hayati tingkat tertinggi." Kemudian Roderick berbisik di telinga James, "Kau tahu sendiri, tidak ada obat yang bisa sepenuhnya diserap tubuh. Kalau ekskresi tubuh pasien mengandung zat aktif dan sampai bocor keluar, itu bisa menjadi risiko besar. Kita harus menjaga ini dengan ketat. Sebelum farmasi biotech resmi meluncurkan obat ini ke pasar, kita tidak boleh membiarkan negara lain mendapatkan kesempatan yang sama." Tidak lama kemudian, termasuk James di dalamnya, semua orang menaiki kendaraan militer dan menuju ke laboratorium terbaik yang sudah lama dipersiapkan. Tempat ini sudah diambil alih oleh militer dan dikelola dengan sistem pengawasan paling tinggi dan ketat. Putra James juga sudah dipindahkan ke Maya Clinic ke sini. Dari Maya Clinic dipindahkan ke tempat ini. Selain dirinya, ada 4 pasien lain dengan koneksi yang sangat kuat juga dibawa masuk. Militer membentuk satu tim medis khusus untuk menangani kelima pasien ini. Bersamaan dengan itu, ada juga satu tim perekam penuh yang bertugas merekam semua detail perubahan setelah kelima pasien ini mengkonsumsi obat. Yang membuat James lega, putranya akhirnya meminum jamu reinkarnasi yang dibawanya. Dan keajaiban terus terjadi. Setelah putranya meminum obat itu, semua indikator tubuhnya membaik dan sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan jelas oleh mata telanjang. Bahkan, kondisi 4 pasien lainnya lebih baik lagi dibandingkan dengan putra James. Karena mereka belum pernah mengkonsumsi jamu reinkarnasi sebelumnya, maka begitu diminum, mereka langsung merasakan khasiat luar biasa dari obat itu. Semua data yang muncul membuat para peneliti di sini sangat bersemangat karena mereka menyaksikan sendiri kehebatan jamu reinkarnasi, dan itu membuat mereka tidak sabar untuk segera menguasai rahasia obat ini. Banyak tim sekaligus mulai melakukan penelitian mendalam terhadap jamu reinkarnasi. Para ahli farmasi terbaik di dunia beserta peralatan tercanggih hampir semuanya dikumpulkan di sini. Setiap tim menggunakan metode berbeda untuk meneliti komposisi jamu reinkarnasi
dan dengan cepat mereka mencapai kesimpulan yang sama. Jamu reinkarnasi sepenuhnya berasal dari bahan tanaman alami, bukan hormon sintetis atau produk kimia baru buatan manusia. Ketika mendapatkan kesimpulan ini, semua orang benar-benar sangat terkejut, karena selama ini mereka tidak pernah percaya bahwa bahan alami murni bisa memberikan efek penyembuhan yang begitu kuat terhadap kanker. Namun hasil penelitian mereka atas jamu reinkarnasi justru bertentangan dengan semua ilmu pengetahuan yang mereka ketahui. Dalam pemahaman mereka, mengobati kanker harus mengandalkan obat kimia yang sangat kompleks. Dalam arti tertentu, mengembangkan obat anti kanker itu seperti membuat bom atom. Harus memurnikan bahan radioaktif ke tingkat konsentrasi tertentu, baru bisa efektif. Di alam bebas, tidak mungkin ada bahan radioaktif dengan konsentrasi setinggi itu. Satu-satunya cara adalah melalui teknik sentrifugasi dan pemurnian bertahap hingga mencapai level senjata. Tetapi ketika mereka menemukan bahwa jamu reinkarnasi ini sepenuhnya berasal dari bahan tanaman alami, rasanya seperti seseorang membuat bom atom berkekuatan 200.000 ton TNT hanya dari sekumpulan obat, bunga, dan rumput. Kalau bukan karena melihat dengan mata kepala sendiri, rasanya benar-benar seperti dongeng. Semua ahli top itu langsung bingung total. Mereka bahkan mulai berspekulasi. Mungkin di dalam tubuh pasien, bahan-bahan alami ini bisa memicu reaksi kimia yang belum pernah diketahui sebelumnya. Karena itu mereka segera memulai penelitian rekayasa balik. Semua bahan baku yang berhasil dianalisis langsung didaftarkan satu persatu. Lalu dalam waktu sesingkat mungkin, mereka membelinya dalam jumlah besar dan dikirim ke laboratorium. Kemudian dimulailah berbagai percobaan dan uji coba. Berkat kemampuan penelitian mereka yang sangat kuat, dalam waktu kurang dari 24 jam, salah satu tim sudah berhasil meracik ulang formula yang hampir identik dengan jamu reinkarnasi. Begitu berita ini tersebar, seluruh laboratorium langsung bergemuruh. Roderick segera memerintahkan tim tersebut untuk menggunakan produk hasil rekayasa balik itu kepada pasien untuk diuji coba. Sebenarnya menurut prosedur, mereka seharusnya mengujinya terlebih dahulu pada tikus untuk melihat dosis mematikan dan efek sampingnya. Namun, karena waktu mendesak dan semua bahan yang digunakan adalah tanaman alami dengan efek samping yang dianggap sangat ringan, Roderick langsung memutuskan untuk langsung mengujinya kepada pasien. Semua pasien, termasuk putra James, dikumpulkan dan diberikan obat hasil rekayasa itu. James pun ikut terlibat dengan penuh semangat. Saat itu, semua orang termasuk para dokter sangat yakin dan penuh percaya diri karena dalam pemahaman mereka, kalau komposisi bahan, dosis, dan takarannya sama persis, maka efek yang dihasilkan pasti juga akan sama. Saat kelima pasien menelan obat tiruan itu, Roderick dengan percaya diri, bahkan sambil sedikit meremehkan, berkata kepada James, "Kuberitahu kepadamu, ini persis seperti pesawat tempur MiG-25 buatan Soviet. Sebelum membongkarnya, kau akan bertanya-tanya bagaimana mungkin pesawat itu bisa melaju 3 kali kecepatan suara, bahkan lebih cepat dari misil. Kau bahkan mengira mungkin mereka menggunakan bahan luar angkasa atau teknologi alien. Tapi setelah benar-benar membongkarnya, kau baru sadar itu hanya setumpuk baja tahan karat biasa. Sama sekali tidak ada teknologi canggih apapun." Sambil menyeringai sinis, dia menambahkan, "Obat dari Tiongkok ini juga sama. Awalnya aku berpikir kalau isinya pasti bahan kimia super kompleks, tapi ternyata hanya tanaman-tanaman biasa. Selama aku mengikuti banyak proyek rekayasa balik, ini adalah pertama kalinya aku bisa menyelesaikannya secepat ini. Menarik sekali." Sebenarnya, merekayasa balik sebuah obat itu tidak sulit. Seperti banyak obat kanker yang bisa dengan mudah direkayasa oleh pabrik obat kecil, dan efeknya hampir tidak berbeda dari aslinya.
Karena untuk obat kimia, begitu diketahui rumus molekulnya dan metode sintesisnya, hasilnya akan selalu sama. Namun meskipun rekayasa balik itu mudah, negara lain tidak berani melakukannya karena harus mematuhi aturan paten internasional. Karena rekayasa balik itu mudah, akhirnya para peneliti ini bisa membuat tiruannya dalam waktu sesingkat ini. Saat itu James sambil mengelus dagunya berkata, "Aku sudah berkecimpung dengan obat-obatan di FDA hampir setengah hidupku. Aku sungguh tidak habis pikir. Kalau ini hanya bahan tanaman biasa, bagaimana mungkin efeknya sehebat ini?" Roderick mengangkat bahunya dan berkata santai, "Mengenai hal itu, hanya Tuhan yang tahu. Tugas kita cukup mengetahui cara membuatnya dan tahu hasilnya. Kita tidak perlu mengerti prinsip ilmiahnya. Di dunia ini banyak hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah." Saat itu, sudah 2 menit berlalu setelah pasien menelan obat tiruan. Sejumlah besar dokter mengelilingi mereka, memantau semua indikator tubuh dan bertanya bagaimana perasaan mereka setelah meminum obat. Namun 2 menit berlalu, meskipun tekanan darah dan detak jantung sedikit membaik, dan pasien merasa sedikit lebih bertenaga, tetapi indikator kanker mereka sama sekali tidak berubah. Artinya obat tiruan ini selain memberikan sedikit efek peningkatan stamina, tidak mempunyai efek penyembuhan kanker sama sekali. Ini sangat berbeda dengan apa yang terjadi kemarin saat mereka meminum jamu reinkarnasi yang asli, di mana perubahan pada tumor bisa langsung dilihat. Tapi hari ini tidak ada apa-apa. Setelah menunggu 10 menit, tetap tidak ada perubahan. Roderick pun mengernyitkan keningnya dan bertanya, "Apakah ada masalah dengan obat hasil rekayasa kita? Apakah ada perbedaan dalam bahan atau formulanya?" Ketua tim peneliti yang pertama kali berhasil merekayasa obat itu menjawab dengan serius, "Tidak ada. Bahkan kami sudah memastikan keakuratan hingga tingkat mikrogram. Hampir tidak ada perbedaan sama sekali." Tim-tim lain juga setuju. Mereka sudah membandingkan produk tiruan ini dengan jamu reinkarnasi asli dan tidak menemukan perbedaan apapun. Namun, hasil di lapangan benar-benar berbeda. Setengah jam berlalu tetap tidak ada efek penyembuhan. Roderick kecewa berat lalu memerintahkan, "Berikan mereka jamu reinkarnasi yang asli." Dokter segera mengganti pemberian obat, dan dalam waktu singkat, efek ajaib langsung muncul kembali. Indikator kanker kelima pasien itu langsung menunjukkan perbaikan nyata. Ini membuktikan setelah pasien menelan jamu reinkarnasi, efek terhadap tumor langsung terjadi. Semua orang pun benar-benar kebingungan. Roderick langsung marah besar. "Ini benar-benar tidak masuk akal." Karena kegagalan dalam uji coba obat, seluruh laboratorium seketika dilanda keputusasaan. Penyebab keputusasaan bukan karena mereka tidak bisa meniru jamu reinkarnasi, melainkan karena mereka sudah berhasil meniru secara nyaris 1:1, tetapi hasilnya tetap sangat berbeda. Hal ini membuat semua orang seolah masuk ke jalan buntu. Kalau sudah berhasil meniru sama persis, namun tetap tidak berhasil. Lalu apa lagi yang harus dilakukan? Roderick pun benar-benar kebingungan. Dia berjalan mondar-mandir sambil membawa pil tiruan, mulutnya bergumam. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya harus bagaimana? Meniru persis saja tidak berhasil. Apakah kita harus mencoba ke arah yang berbeda? Beberapa ahli farmasi juga tampak sangat frustrasi. Selama bertahun-tahun mereka bekerja di bidang ini, belum pernah mereka menemui kejadian yang begitu tidak masuk akal. James berpikir sejenak, lalu teringat sesuatu dan bertanya pada Roderick, mungkinkah dalam proses pembuatannya, farmasi biotek menggunakan teknik yang berbeda? Roderick mengusap keningnya dan bertanya, maksudmu bagaimana?
James berkata, apakah mereka menggunakan metode merebus lalu dikeringkan dengan angin? Ataukah dipanggang? Atau mungkin dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa waktu? Aku dengar dalam pengobatan tradisional juga banyak detail khusus, seperti berapa banyak air yang ditambahkan, berapa lama direbus, apakah direbus dengan api besar atau api kecil. Semua itu bisa mempengaruhi hasil akhirnya. Saat ini seorang peneliti berwajah Asia memberanikan diri berkata, Tuan Roderick, aku sarankan sebaiknya kita pergi langsung ke Makassar untuk melakukan penelitian lapangan, lalu membawa sampel lingkungan ke sini untuk dianalisis, misalnya udara, tanah, air permukaan, serta air hujan dari sana. Roderick melihat wajah Asia itu. Penasaran dia bertanya, apakah kau orang Indonesia? Orang itu menggeleng, bukan, aku orang Jepang. Roderick bertanya lagi, menurutmu, apakah kita perlu repot-repot pergi ke sana? Orang itu dengan serius menjawab, sebelum aku pindah ke Amerika, selama bertahun-tahun aku melakukan penelitian mikrobiologi di Jepang. Saat itu Jepang sedang dalam masa keemasan ekonomi. Semua sektor berlomba meniru dan melampaui produk luar negeri. Bukan hanya otomotif, optik, baja, dan farmasi, bahkan industri minuman keras pun demikian. Kami pernah meneliti mikroorganisme dalam fermentasi alkohol, dan ternyata komunitas mikroba pada fermentasi di sana selalu berbeda. Meski kami menyelundupkan fermentasi starter dari sana dan membudidayakannya di Jepang, tetap tidak berhasil. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan. Kesimpulan akhirnya hanya di lingkungan yang unik itu. Iklim, ketinggian, kelembapan, serta sumber air setempat yang secara halus namun krusial membentuk karakter khas alkohol di sana. Roderick bertanya penuh penghargaan, siapa namamu? Kau bekerja di perusahaan mana? Dengan penuh semangat orang itu membungkuk dan berkata, namaku Nakamura Shunpei. Sebelum pindah ke Amerika, aku bekerja di National Research Institute Jepang. Kemudian pindah ke Farmasi Asahi untuk penelitian mikrobiologi farmasi. Sekarang aku di Johnson & Johnson. Merupakan kehormatan besar bagiku bisa terlibat dalam proyek pengembangan obat ajaib ini. Aku pasti akan bekerja sepenuh hati. Roderick terkejut bertanya, Farmasi Asahi? Bukankah itu adalah perusahaan yang diakuisisi oleh Farmasi Biotech? Nakamura Shunpei langsung mengangguk, betul. Setelah itu, Farmasi Asahi beralih fokus dari mikrobiologi ke obat herbal. Jadi aku keluar. Roderick mengangguk dan berkata, kalau begitu, kau yang akan memimpin tim. Segera berangkat ke Indonesia untuk melakukan penelitian. Lihat apa yang spesial di lokasi Farmasi Biotech. Sekalian juga, cobalah memproduksi jamu reinkarnasi di sana dan lihat apakah berhasil. Mendengar bahwa Roderick memintanya memimpin tim untuk pergi ke Indonesia guna melakukan penyelidikan, hati Nakamura Shunpei dipenuhi dengan kegembiraan. Nyaris tanpa ragu, dia langsung menyanggupi perintah itu. Dengan tubuh tegap bak seorang prajurit, dia kemudian membungkuk dan berkata, mohon Tuan Roderick tenang, aku pasti akan melaksanakan tugas ini sebaik mungkin. Roderick sangat puas dengan sikap Nakamura Shunpei, lalu dia berkata, setibanya kalian di sana, kalian harus menelusuri semua detail dengan jelas. Jangan sampai ada satu petunjuk pun yang terlewatkan. Nakamura Shunpei mengangguk berulang kali dan dengan tegas menjawab, aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Selama bertahun-tahun tinggal di Amerika, meskipun Nakamura Shunpei sudah bekerja sangat keras, namun karena dia adalah orang Asia dalam tim yang mayoritas dikuasai orang Barat, dia tidak pernah benar-benar dihargai.
Akibatnya dia pun tidak pernah mendapatkan kesempatan promosi yang baik. Seiring bertambahnya usia, dia tahun belakangan ini. 2 tahun belakangan ini Nakamura mulai khawatir dengan masa depannya. Pendapatannya di Amerika memang tidak bisa dikatakan sedikit, namun juga belum tergolong tinggi. Apalagi istrinya adalah wanita Jepang tradisional yang setiap hari hanya mengurus rumah tangga dan membesarkan anak-anak, sehingga seluruh beban finansial keluarga harus dia tanggung sendiri.